Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LDPBNU Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Gus Ap, menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Bahkan Allah berjanji untuk mengabulkan seluruh doa, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Namun, Gus Ap berkisah, suatu ketika seorang Sufi Ibrahim bin Adam pernah ditanya oleh orang-orang Kufah. Ibrahim bin Adam ditanya mengenai doa yang kerap dipanjatkan oleh orang-orang Kufah itu tetapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim bin Adam menjawab bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Hanya saja, ada orang-orang yang belum siap doanya dikabulkan. Paling tidak ada 10 hal yang menjadikan hati orang mukmin mati, sehingga ketika berdoa kepada Allah, dia belum siap untuk dikabulkan, belum bisa untuk mendapatkan ijabah dari Allah atas doa-doa yang dipanjatkan, ungkap Gus Ap, dalam sebuah tayangan di TVNU. Pertama, tahu bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, lalu berikrar tiada Tuhan kecuali Allah, tetapi justru tidak tahu cara bertuhan. Dengan kata lain, orang ini tidak mampu untuk memenuhi hak-hak Allah dan tidak beribadah dengan sepenuhnya kepada Allah. Kedua, banyak membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Gus Ap mengatakan bahwa umat Islam, terutama di bulan Ramadan, sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Namun, bacaan-bacaan dilakukan masih sekadar tilawah, belum qiraah. Jadi kalau tilawah itu hanya membaca lafalnya, walaupun telah dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tetapi belum sampai pada qiraah, membaca dengan merenungi dan memahami. Ini juga menjadi penyebab hatinya seseorang yang apabila hatinya mati doanya tidak terijabah oleh Allah, jelas Gus Ap. Ketiga, mengakui bahwa iblis atau setan adalah musuh yang nyata. Tetapi pada saat yang sama, bisikan dan rayuannya masih selalu diikuti. Bahkan tidak pernah menolak ajakan setan. Diproklamirkan kalau setan adalah musuh, tapi ajakannya tidak pernah ditolak, bisikannya masih diikuti, dan kadang-kadang dengan secara sengaja kita memang ingin dan nyaman untuk mengikuti bisikan dan rayuan iblis, terangnya. Keempat, mengaku mencintai Rasulullah. Bahkan mengaku sebagai orang-orang yang membela Rasulullah dan mendeklarasikan menjadi bagian dari barisan Rasulullah. Namun pada saat yang sama, tidak konsisten dalam mengikuti sunnah yang telah dipraktikkan Rasulullah. Mengaku cinta kepada Rasulullah, teriak-teriak sebagai pembela Rasulullah, tapi tidak diwujudkan dan direalisasikan dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu adalah dakwah batil, pengakuan yang bohong, pengakuan yang tidak terbukti. Ini menjadi indikator bahwa hatinya mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah, ujar Gus Ap. Kelima, banyak memakan rezeki yang telah dikaruniakan Allah tetapi tidak mensyukurinya dengan baik. Gus Ap menjelaskan bahwa syukur yang dimaksud tidak sekadar perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat, sebagaimana lazimnya syukur-syukur lughawi pada acara-acara tasyakuran. Ada syukur yang hanya diucapkan dengan lafaz Alhamdulillah asyukrulillah. Itu masih syukur kecil. Yang dimaksud adalah syukur yang sebenarnya yaitu menggunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau rezeki yang diberikan Allah tidak digunakan sebagaimana penciptaannya, apalagi dipakai untuk bermaksiat dan mendurhakai Allah maka orang ini hatinya mati, terangnya. Keenam, mengaku ingin masuk surga,
tetapi ketika ditunjukkan jalan menuju surga, tidak dicari dan tidak dikerjakan. Padahal, kata Gus Ap, Islam sudah menjelaskan secara benderang, mana jalan yang mengarah kepada surga dan neraka. Ketujuh, mengaku takut neraka tetapi tidak mau menghindarkan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kadang-kadang jalan yang menuju surga tidak dilalui, malah yang sering kita kerjakan adalah jalan yang menuju ke neraka. Ini ciri yang hatinya mati dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, ungkap Gus Ap. Kedelapan, tahu bahwa kematian adalah akan terjadi, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mengutip hadis Rasulullah, Gus Ap menyebutkan bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan akan mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kesembilan, sering mengebumikan orang mati tetapi tidak mengambil ibarah dari peristiwa tersebut. Seharusnya, lanjut Gus Ap, ketika mengantarkan jenazah ke liang lahat, umat Islam dapat menyadari bahwa seluruh harta yang dimiliki tidak akan dibawa setelah jasad berkalang tanah. Kesepuluh, selalu sibuk dengan kesalahan orang lain dan mengoreksi kekurangan orang lain. Namun pada saat yang sama, melupakan kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Inilah penyakit akut yang ada pada diri manusia. Kita suka memperbincangkan kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan orang lain, tapi kita tidak pernah menyadari kalau itu menjadi kesalahan-kesalahan yang terus kita lakukan, terang Gus Ap. Gus Ap mengingatkan bahwa itulah 10 hal yang menyebabkan hati mati sehingga doa-doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan Allah. Ia menganjurkan agar umat Islam mampu menghindari 10 penyebab itu. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Allah menjanjikan doa semua hamba dikabulkan, tetapi kata Ibrahim bin Adam, bukan Allah tidak mengabulkan doa hambanya, tetapi karena kematian hati para hamba yang menyebabkan doanya tertolak dan tidak dikabulkan oleh Allah, pungkasnya.